Nama saya Roji Mayo Ginting. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gunadarma dan saya telah bekerja di Patra Jasa dan penempatannya di Geraha Pertamina Gambir, dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HVAC dari PT Mino Karya Sejati. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus yang ingin menambah pengalaman atau skill ya, bisa langsung menghubungi di PT Mino Karya Sejati agar dapat mempunyai skill yang mumpuni. Akan banyak pelajaran yang berharga Anda dapatkan di sana. Terima kasih. Kembali kita belajar di PT Mino Karya Sejati, yaitu belajar bagaimana para engineering atau para teknisi dapat mengetahui permasalahan AC, di mana AC dengan kerusakan mati total. Ya, artinya apa? Kita remote AC-nya tidak mau hidup. Dan nanti terus kita selidiki sampai kita mengetahui beberapa poin yang berhubungan dengan AC mati total. Kenapa bisa AC mati total? Atau kenapa AC tidak bisa hidup? Ada beberapa hal para engineering atau teknisi harus memahami supaya ketika menemukan permasalahan ini, teman-teman bisa secara standar operasional prosedur yang baik dapat mengetahui apa-apa aja penyebab dari AC tidak mau hidup ataupun AC tidak berfungsi, atau disebut orang juga ada yang bahasanya mati total AC-nya. Demikian saya akan jelaskan. Di sini kita bisa melihat PCB indoor. Ini namanya PCB indoor. Ya. Saya akan jelaskan bagaimana nanti kita akan menemukan permasalahan-permasalahan ketika AC tidak mau hidup. Kita bisa lihat ini AC, ya, posisi ini nyala. Ada warna kuning, ini nyala. Nanti seandainya kita remote, ternyata nggak bisa nyala, artinya swingnya pun tidak terbuka, sama sekali tidak bisa menyala. Ya, akan kita perhatikan apa-apa saja langkah-langkah kita untuk menemukan permasalahan ini. Langsung saja kita pertama adalah mengecek sumber listrik pertama. Ya, ini kabel yang saya tunjukin ini. Oke, ini ya. Itu ada kabel. Itu harus kita cek sumber listrik yang masuk ke indoor. Apakah ada arus listrik yang masuk? Itu pertama dulu. Jadi dengan nanti ini remote controller ini, kita remote, ternyata receivernya ya tidak mau menerima ataupun tidak bisa menghidupkan sistem AC, maka yang pertama tadi yang kita cek adalah bagian, ada dua bagian, yaitu pertama bagian sumber listriknya dan remote-nya sendiri. Ya, remote-nya sendiri, seperti itu. Jika bagian remote, ya, kita harus cek baterainya sampai dia seperti ini. Kita bisa ganti baterai baru dulu, membuktikan apakah kuat untuk transmitnya, tenaga untuk transmitnya ke receiver indoor. Ketika kita sudah ganti baterai, kita remote tetapi tidak juga aktif, berarti masuk ke sumber listrik. Sumber listrik itu harus kita pastikan ada strom dengan pakai test pen. Nih kita lihat, cek sumber listrik.
ternyata ada. Artinya sumber listrik indoor itu masuk. Ketika tadi remote-nya oke, sumber listriknya oke, berarti receiver-nya kita perhatikan. Ini receiver-nya pada indoor PCB. Ini namanya ada ya receiver sensor untuk menerima hasil data dari transmit dari remote control. Ya, ini bisa kita perhatikan, kita bersihkan. Kemudian jika juga tidak bisa kita nyalain dengan remote, kita coba ganti satu modul ini. Ini namanya PCB control receiver pada indoor. Ya, dengan catatan sebelum kita menggantikan modulnya, baik alangkah baiknya kita pakai dulu sistem lepas pasang. Ya, pada konektor ini. Kita lepas, pasang lagi. Kita khawatir sistem connectionnya terganggu. Bahasa elektroniknya lemah. Cabut, lepas lagi. Setelah itu kita cek apakah masih tidak berfungsi. Jika tidak berfungsi, ganti satu modul receiver indoor. Setelah kita ganti satu modul receiver indoor, ternyata hasilnya juga tidak berhasil. Berarti kita harus mengecek bagian PCB indoor. Ini PCB indoor. Dari sistem receiver indoor itu masuk ke sistem namanya di balik ini. Ini namanya IC control. IC control ini bisa kita lihat seperti ini. Ini remote tadi, receiver control, masuk ke sistem namanya IC control, yaitu microcontroller. Ya, microcontroller ini. Itu tadi IC yang saya tunjukin tadi. Dia masuk kemari. Nah, ini bisa bermasalah. Jadi kalau ini bermasalah, maka tidak akan bisa nyala. Pertama, langkah kita bagaimana? Kita kalau bisa ada material seperti ini, ya nanti saya jelaskan. Pertama dulu kita langkah adalah melakukan pemanasan IC ini dengan solder pemanasan. Ya, kita panaskan dia dulu supaya takut sistem terminalisasinya ataupun connectionnya itu lemah atau dingin. Ya, kita panasi dengan pakai alat ini. Kita panasi pakai alat blower. Nih, ya. Kita atur suhunya. Kita panasi pakai alat blower, tapi kita timpa dengan minyak timah supaya mudah pemanasannya dan mudah terbakar timahnya sehingga terkonek kembali IC-nya. Itu dulu, ya. Setelah kita panasi pakai blower ini, blower panas. Ini kita panasi, ya. Ternyata hasilnya masih juga nggak berfungsi menyala, ya, tidak berfungsi. Mau nggak mau kita harus ganti satu modul PCB indoor. Tetapi kalau misalkan tadi pemanasan oke, berarti is oke. Tetapi kalau misalkan kita ada material IC kontrolnya, kontrol mikrokontrolernya, bisa kita ganti pakai uap tadi. Kita panasi, dia terbuka, lepas, kita ganti yang baru. Dengan mencari PCB yang kanibal aja boleh. Kalau pesan ke AC, tidak pernah kita temukan pembelian AC seperti ini. Kita kanibal saja. Pakai blower nanti bisa kita angkat, kita pasang lagi. Kalau itu berhasil, oke. Tetapi kalau nggak oke, kita ganti satu PCB. Satu set PCB. Ya, harganya sekitar 200 ribuan. Nah, kemudian setelah kita ganti PCB, saya yakin maka sistem pada AC akan berfungsi. Maka setelah kita penggantian PCB, AC yakin saya 100% akan berfungsi. Karena yang berhubungan untuk menghidupkan sistem indoor itu hanya bagian-bagian yang tadi sudah saya jelaskan saja. Ya, ini tadi modul receiver.
Ya, kita masuk ke bagian IC controller. IC controller inilah secara integrated, ya. Bisa akan saya jelaskan di video-video berikutnya atau di pelatihan sistem kerja PCB ini semua. Jalur-jalurnya bisa kita ukur, jalurnya takut putus. Saya akan jelasin di pelatihan. Tapi teman-teman, konsep untuk mengetahui kenapa AC mati total atau nggak mau hidup, pertama kali ya, beda dengan catatan indoor hidup tapi kompresor nggak nyala, itu beda lagi case-nya. Tapi kita case mati total, kita nyalain nggak mau hidup-hidup. Saya sudah menjelaskan, seperti itulah SOP, standar operasional prosedur, langkah-langkah para engineering untuk melakukan perbaikan ketika AC mati total, tidak mau hidup indoornya. Demikian penjelasan saya. Tetap semangat belajar di PT Mino Karya Sejati di pelatihan engineering. Silakan bergabung dengan kami akan mengajari dengan standar konsultan, dengan pengalaman 20 tahun sebagai konsultan mechanical, electrical, plumbing, HVAC gedung. Salam dari kami, salam sehat, sukses terus buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Malno Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HVAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih.